대신관 진짜 죽여버린다. Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Kim Min-gyu sebagai Remrery dan Yeonwoo, dan Go Bo-gyeol sebagai Kim Dal. Drama ini mengisahkan tentang Remrery yang memiliki kekuatan supernatural. Saat bertarung melawan iblis, dia pindah ke dunia dan merasuki tubuh seorang K-pop idol bernama Yeonwoo. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Drama ini diawali dengan memperlihatkan dunia fantasi di mana sihir dan makhluk misterius hidup. Remrery berdoa di depan patung Dewi Redrin. Dia berjanji akan melayaninya sepanjang hidupnya. Tiba-tiba seorang bocil menjatuhkan lilin. Remrery menyembuhkan lukanya dengan kekuatan supernatural yang dia miliki. Setelah itu, dia pergi ke sebuah gua untuk menyembuhkan bocil yang kerasukan iblis. Tiba-tiba gunung meletus, kemudian muncul pasukan iblis. Terjadi pertarungan yang sengit. Remrery membuat perisai untuk melindunginya dari serangan iblis, tapi sayang iblis lebih kuat darinya. Iblis berhasil melukai Remrery, padahal sebelumnya dia tidak pernah terluka. Remrery mengerahkan segala kekuatannya untuk menyembuhkan lukanya dan menangkis serangan iblis. Dia menyerang balik sang iblis, namun tiba-tiba kepalanya pusing. Di dunia, semua orang sibuk mempersiapkan acara live di sebuah stasiun televisi. Tiba-tiba semua berhenti dan lampu berkedip. Remrery terbangun di tubuh Yeonwoo. Yeonwoo adalah salah satu member grup K-pop Wild Animal, grup K-pop yang dianggap gagal dan tidak dikenal. Dia bingung melihat penampilannya di cermin. Ketika Remrery menyentuh makanan, semua bergerak kembali. Yeonwoo bertanya tempat apa ini pada orang-orang yang lewat di hadapannya, namun mereka mengabaikannya. Manajer Wild Animal memberitahu mereka akan segera tampil. Dia membawa Yeonwoo ke ruang tunggu untuk memperbaiki riasannya. Yeonwoo terus bertanya tempat apa ini dan di mana iblisnya. Teman-temannya menyangka dia sedang bercanda. Yeonwoo bertanya siapa mereka. Jongso memberitahu bahwa mereka adalah Wild Animal, kemudian menyebutkan nama seluruh anggotanya, termasuk Yeonwoo. Tae-in sangat kesal karena dia bertingkah seperti hilang ingatan. Selanjutnya giliran mereka yang tampil. Yeonwoo hanya diam, membuat semua orang yang melihatnya bingung. Tiba-tiba dia teriak bahwa dia tidak tahu cara menari, membuat semua orang terdiam dan manajernya memutuskan pergi meninggalkan mereka karena malu. Teman-temannya marah karena ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk kembali berkarir. Karyawan dari televisi memarahi mereka karena acara ini berlangsung live. Jongso memberikan alasan bahwa Yeonwoo sedang tidak sehat. Di parkiran terlihat seorang gadis bernama Kim Dal yang merupakan fans Yeonwoo. Dia penasaran dengan apa yang terjadi pada Yeonwoo. Di rumahnya, dia membaca komentar netizen yang menghujat penampilan Yeonwoo dan Wild Animal. Di LL Entertainment, Sunja, pemilik agensi yang menaungi Wild Animal, sangat marah dengan Yeonwoo, namun Yeonwoo tidak peduli. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pendeta yang melayani Dewi Redrin bernama Remrery. Sunja bertanya pada Jongso apa yang terjadi pada Yeonwoo. Kemudian dia menyuruhnya untuk membawa Yeonwoo ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter memberitahu hasil tesnya menunjukkan tidak ada masalah. Dia sepenuhnya sehat. Jongso bertanya kenapa dia bersikap aneh dan terus mengatakan bahwa dia bukan Yeonwoo, melainkan Remrery, pendeta yang melayani Dewi Redrin. Dokter menyarankan Jongso untuk membawa Yeonwoo ke psikiater. Tiba di asrama Wild Animal, Yeonwoo terkejut melihat tempat tinggal mereka yang berantakan dan bau. Jongso menunjukkan kamarnya.
Namun Yeonu menolak tidur bersama mereka. Akhirnya dia tidur di luar. Keesokan harinya seorang karyawan memberitahu video Yeonu yang tidak bisa menari telah ditonton sebanyak 2 juta kali dan nama Yeonu yang paling dicari saat ini di internet. Selanjutnya, Sunja meeting dengan karyawannya untuk mencari cara bagaimana melambungkan nama What Animal. Salah satu karyawannya mengusulkan untuk melakukan wawancara dengan Maka TV karena setiap video yang dibuat Maka TV ditonton lebih dari 1 juta kali dan semua selebriti yang tidak dikenal akan menjadi terkenal setelah muncul di Maka TV. Beruntungnya Maka TV sudah menghubungi mereka duluan. Mereka ingin mewawancarai Yeonu. Di dapur, Yeonu berpikir apa yang terjadi pada dirinya mungkin adalah halusinasi yang dibuat oleh iblis. Dia berdoa kemudian mendengar suara lonceng di kuil suci. Tiba-tiba Casey masuk. Dia sedang melakukan live streaming memberitahu penggemar mereka bahwa Yeonu akan tampil di Maka TV. Saat wawancara berlangsung, Kim Dal datang untuk melihatnya. Yeonu terlihat sangat kaku ketika menjawab pertanyaan. Tiba-tiba lampu berkedip dan semua orang terdiam. Di tempat yang lain, iblis merasuki tubuh seorang pria. Kemudian lampu kembali nyala. Setelah itu, Yeonu melihat berita mengenai gempa bumi dan terjadi letusan gunung berapi. Dia teringat ketika melihat gunung meletus. Yeonu kemudian keluar dan masuk ke sebuah gedung. Di depan lift, Yeonu melihat seorang pria yang dia yakini adalah sang iblis. Di depan sang iblis, terlihat seorang pria dengan mata merah. Yeonu memaksa masuk, tapi penjaga menghalanginya. Kim Dal datang, dia kemudian menjelaskan pada Yeonu bahwa dia tidak bisa masuk tanpa izin. Yeonu minta tolong padanya untuk membawanya masuk. Kim Dal menyadari dia bukan Yeonu karena cara bicaranya dan aksennya berbeda. Remdery sangat senang karena ada orang yang tahu bahwa dia bukan Yeonu. Kemudian memberitahu bahwa dia adalah Remdery, seorang pendeta dari dunia lain yang dikuasai oleh Dewi Redrin. Yeonu memberitahu sekarang iblis ada di dunia ini untuk menyebarkan kejahatan dan menghancurkan dunia. Kim Dal meyakinkannya bahwa tidak ada iblis dan dia adalah Yeonu. Kemudian memberitahu dia tidak bisa menemui direktur penyiaran tanpa izin. Kim Dal memberikan gambaran seperti budak dan bangsawan, membuat Yeonu terkejut derajatnya sejauh itu dari sang iblis. Yeonu bertanya bagaimana caranya agar dia bisa dihormati di dunia ini dan bertemu dengan direktur penyiaran. Kim Dal memberitahu untuk bisa bertemu dengan direktur penyiaran, dia harus menjadi idol yang sukses, sering tampil di televisi, dan menjadi terkenal. Selanjutnya, Yeonu minta diantar pulang karena dia tidak tahu jalannya. Di depan gedung Maka TV, Jung So memanggilnya kemudian memberitahu tidak boleh menghilang di tengah wawancara. Di asrama, Yeonu berdoa, tapi ternyata kekuatan supernya habis. Pagi harinya, dia terbangun dengan kondisi yang lesu. Karena semalaman dia berusaha mengembalikan kekuatan supernya. Dia tambah lesu setelah melihat makanan yang disediakan. Remdery memutuskan akan hidup sebagai Yeonu dan mencari uang agar bisa membeli makanan. Di ruangan Sunja, mereka sangat senang video Yeonu sudah dilihat 1,5 juta kali di Maka TV. Kemudian salah satu karyawannya memberitahu acara Sing Survival ingin Yeonu tampil di acara mereka. Yeonu datang ke stasiun penyiaran dengan Sunja. Mata Yeonu terpaku pada tumpukan makanan di hadapannya. Sutradara Sing Survival bertanya apakah dia bisa tampil di Sing Survival. Yeonu menjawab dia akan melakukan yang terbaik dan melakukan hal konyol untuk menarik perhatian. Dia kemudian minta makanan yang ada di meja. Yeonu menunggu Sunja meeting sambil makan coklat di luar. Kekuatan supernya kembali setelah dia makan coklat. Di dalam ruangan, sutradara memberitahu dia membutuhkan Yeonu untuk membuat kontroversi. Sunja mengizinkannya asalkan Casey bisa tampil juga di acara Sing Survival.
Di rumah Kim Dal, dia melihat iklan LLL Entertainment yang mencari manajer Wild Animal. Kim Dal memutuskan datang untuk wawancara. Sunja terkesan pada Kim Dal karena dia pernah bekerja di agensi besar MF Entertainment selama 5 tahun. Kim Dal berusaha meyakinkan Sunja bahwa dia kuat dan bugar, cocok untuk menjadi manajer Wild Animal. Di tempat yang lain, Yeonwoo dan Casey sedang melakukan pemotretan untuk acara Sing Survival. Casey terlihat gugup karena dia sudah lama tidak melakukan pemotretan, hingga fotografer menegurnya dan memutuskan untuk memotret Yeonwoo dulu. Yeonwoo terlihat seperti model profesional. Namun ketika fotografer memintanya untuk berpose menjadi pria jahat, dia menolak melakukannya karena dia seorang pendeta. Fotografernya sangat marah. Jungso memujuk Yeonwoo agar mau melakukannya. Sebagai grup idol, terkadang mereka berdandan dan tampak jahat saat tampil. Yeonwoo terkejut, di dunia ini bersikap jahat bukan masalah besar. Jungso membenarkan, terkadang grup idol memakai pakaian seperti vampir agar mengikuti konsep yang diberikan. Dalam perjalanan pulang, wartawan mewawancarai Yeonwoo. Jungso membawanya kabur. Tidak lama kemudian, Kim Dal datang menjemput mereka. Dia memperkenalkan dirinya sebagai manajer mereka yang baru. Setelah mengantar Casey dan Jungso, Kim Dal membawa Yeonwoo ke klinik kesehatan mental untuk melakukan pemeriksaan. Dokter menanyakan kabarnya. Yeonwoo menjawab dia merasa bingung karena dunia ini asing baginya. Dokter kemudian memintanya untuk mengisi kuesioner. 질문들이 왜 이리 우울하냐? Setelah selesai, Yeonwoo keluar dan Kim Dal masuk ke dalam menanyakan keadaan Yeonwoo. Dokter mengatakan dibandingkan dengan video yang dia terima, cara berpikir, bersikap, dan berbicaranya berbeda. Tidak seperti anak muda zaman sekarang. Terlepas dari itu semua, dia baik-baik saja. Saat ini, dokter tidak mengetahui alasan kenapa dia bersikap berbeda dari biasanya. Dokter kemudian menanyakan keadaan Kim Dal. 2 tahun yang lalu, dia mengalami depresi karena Lisri, anggota girl group populer Queen Crush, di bawah manajemennya jatuh dari atap. Orang-orang menyalahkannya karena mengubah konsep Queen Crush, hingga semua orang menghujat Lisri, membuat Lisri mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Dalam keadaan depresi, Kim Dal selalu minum. Suatu hari dia dicegat oleh Yeonwoo yang sedang membagikan CD lagu terbaru Wild Animal. Yeonwoo menanyakan namanya dan menuliskan pesan di CD-nya. Dia melihat Kim Dal membawa minuman dan terlihat depresi. Setelah memberikan CD-nya, dia mengambil kantong plastik Kim Dal yang berisi minuman. 다음 주에 또 보면 좋겠다. 이건 CD값 대신 가져갈게. Kim Dal membaca pesan yang ditulis Yeonwoo. Berkat pesan itu, Kim Dal berhasil bangkit dan tidak depresi lagi. Sejak saat itu dia menjadi fans Yeonwoo. Kembali ke ruangan dokter, Kim Dal menjawab sekarang keadaannya baik. Sementara itu, Yeonwoo menemukan cemilan di meja. Dia memakannya di ruang meditasi. Setelah itu dia berdoa dan berhasil berkomunikasi dengan Yeonwoo yang ada di kuil suci. 우연우 거기 있느냐? 우연우! 누구세요? Remdari menjelaskan bahwa tubuh mereka tertukar dan mereka harus kembali ke tubuh mereka masing-masing. Namun Yeonwoo tidak mau. Yeonwoo mau kembali ke dunianya jika Wild Animal menjadi terkenal dan menang anugerah musik Korea. Remdari menyetujuinya. Dia menyuruh Yeonwoo memegang patung Dewi Redrin untuk membuat perjanjian suci. Patung Dewi Redrin mengeluarkan cahaya. Sementara itu kekuatan Remdari habis. Kemudian dia jatuh. Kim Dal mencari Yeonwoo. Dia menemukan ruangan meditasi yang terkunci. Kemudian meminta kuncinya pada dokter. Kim Dal menemukan Yeonwoo di lantai. Dia menangis sambil berusaha membangunkannya. Dokter memberitahu Yeonwoo mengalami hipoglikemia. Guys, hipoglikemia adalah kondisi di mana kadar gula dalam darah seseorang menurun dan berada di bawah batas normal.
Kim Dal membelikan minuman untuk Yeonwoo, kemudian bertanya sejak kapan dia mengalami hipoglikemia. Yeonwoo memberitahu sejak dia datang ke dunia ini. Setiap kali kekuatannya melemah, dia merasakan pusing dan gemetar. Tadi dia pingsan karena melakukan janji suci dengan Yeonwoo yang berada di dunia tempat tinggalnya. Saat Wild Animal menjadi artis tahun ini, tubuh mereka akan bertukar kembali. Kim Dal teringat ucapan dokter yang mengatakan Yeonwoo mengalami gangguan identitas disosiatif. Dia membuat identitas baru bernama Remdery, seorang pendeta yang sangat dihormati di dunia lain, untuk menghindari kenyataan bahwa dia adalah idol yang gagal. Di studio Sing Survival, Kim Dal memberitahu Yeonwoo kondisi dia sangat mustahil untuk bisa menang di acara Sing Survival dan menjadi artis tahun ini, karena dia tidak memiliki penggemar dan tidak layak menjadi idol. Untuk menjadi idol terkenal, bukan hanya memiliki penampilan yang baik, tapi juga kepribadian yang baik. Yeonwoo langsung mengikuti apa yang Kim Dal minta. Dia membungkuk dengan sopan ketika menyapa semua orang. Kemudian tidak sengaja dia menabrak Jungshin dan dia langsung minta maaf. Acara dimulai. 서바이벌에 오신 걸 환영합니다. Sing Survival terdiri dari 3 babak. Tiap babak memiliki tema dan kriteria penilaian yang berbeda yang akan diumumkan di akhir tiap babak. Tema babak pertama adalah jadilah diri sendiri. Mereka akan mendapatkan lagu yang sama untuk diaransemen sendiri dan menampilkannya di panggung. Yeonwoo tidak suka dengan lirik lagunya, padahal yang lainnya sangat menikmati lagu itu. Ketika ditanya pendapatnya tentang lagu di babak pertama, Yeonwoo mengatakan lagu itu berbahaya bagi dunia ini. Dia bicara pada Kim Dal, lagunya buruk, bertentangan dengan keyakinannya. Sebagai pendeta, dia merasa tidak nyaman menyanyikannya. Jadi, dia akan mengubah lirik lagunya. 뭐하고 있어요? 2주 다 쓴 것 같은데. Setelah mengubah lirik lagunya, Yeonwoo memberitahu Kim Dal dia akan tampil dengan paduan suara. Sebagai pendeta, dia sudah 100 tahun bernyanyi di paduan suara, tapi mereka tidak mengizinkannya karena Yeonwoo yang mereka kenal tidak bisa bernyanyi. Yeonwoo meminta mereka untuk mendengarkannya bernyanyi. Akhirnya mereka setuju untuk mendengarkan dia bernyanyi. Sementara itu di studio penyiaran, sang iblis yang merasuki tubuh Jo-woon, direktur penyiaran, bertemu dengan Murok, sutradara Sing Survival. Jo-woon berbicara sambil mendekati Murok. Setelah itu terlihat matanya merah. Murok mengatakan dia akan mempermainkan Yeonwoo pada babak pertama. Pada acara Sing Survival babak pertama, Casey tampil lebih dulu. Sementara Yeonwoo dengan santai melihat artis yang tampil sambil makan cemilan. Setelah Casey tampil, giliran Yeonwoo. Dia terlihat sangat tenang di atas panggung. Ketika dia mulai bernyanyi, semua orang terhipnotis. Dan ajaibnya, suara Yeonwoo adalah obat untuk penyakit mereka. Yang jerawatan aja hilang guys jerawatnya. Casey yang melihatnya dari televisi melongo. Semua orang tidak menyangka Yeonwoo bisa bernyanyi. Karena semua orang tahu dia tidak bisa bernyanyi dan hanya modal tampang untuk menjadi idol. Setelah selesai, semua orang bersorak. Kim Dal senang karena Yeonwoo akan lolos babak pertama. Kemudian memberitahu penampilannya sangat bagus. Kembali ke ruangan mereka, Casey terserang gangguan panik. Yeonwoo berusaha untuk menyembuhkannya, tapi tidak bisa. Mereka kemudian membawanya ke rumah sakit. Yeonwoo bertanya apa nama penyakit Casey. Kim Dal memberitahu Casey mengalami gangguan panik. Dia tiba-tiba merasakan perasaan takut. Dulu penampilan Casey pernah menyebabkan kontroversi dan dia mendapatkan komen yang buruk. Sejak saat itu, dia mulai mengalami gangguan panik. Yeonwoo tersadar dia hanya bisa menyembuhkan luka fisik, sementara perasaan takut tidak bisa. Yeonwoo minta diantar Kim Dal untuk berdoa. Di sana, Yeonwoo bertanya kenapa dia tidak bisa menyembuhkan penyakit pikiran. Kim Dal mengatakan dengan menjadi idol, dia bisa menyembuhkan penyakit ini. Banyak orang yang melihat foto dan video idol
untuk menghibur diri mereka setelah hari yang panjang dan melelahkan. Yeonwoo bertanya, jika dia menjadi idol, berarti dia juga bisa menyembuhkannya. Dia melihat Kim-dal tampak sedih dari waktu ke waktu, sama seperti Casey. Sebagai pendeta, tugasnya adalah menyembuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sampai di asrama, Jongso bertanya sejak kapan dia menjadi penyanyi yang luar biasa. Setelah menjawabnya, dia bertanya ada berapa agama di dunia ini. Jongso bingung kenapa Yeonwoo tertarik pada agama, karena sudah lama dia tidak mementingkan agama. Keesokan harinya, pengumuman pemenang babak pertama Sing Survival. Jungsin di peringkat kedua, Casey di peringkat keempat, peringkat pertama Woosil, dan Yeonwoo di peringkat ke-8. Yeonwoo tidak percaya dia ada di peringkat terakhir. Selanjutnya, pembawa acara memberitahu tema babak kedua adalah kebersamaan. Jadi, para kontestan akan memberikan penampilan kolaborasi. Woosil akan berpasangan dengan Yeonwoo. Dia menyuruh Yeonwoo datang ke studionya untuk berlatih. Keesokannya, Yeonwoo datang ke studio Woosil. Woosil memberikan not lagu yang mereka akan nyanyikan bersama. Dia tidak menyukai Yeonwoo karena 2 tahun yang lalu dia adalah pelatih vokalnya. Yeonwoo tidak mau berlatih dengan serius karena dia pikir dia bukan penyanyi utama dan dengan wajahnya yang tampan saja sudah cukup. Selain itu, dia ingin berakting bukan menjadi penyanyi. Sejak saat itu, Woosil tidak menyukai Yeonwoo. Sebelum melatih vokal, Yeonwoo minum dulu dan meletakkan tangannya di dada. Jadi dia bisa mengikuti apa yang diminta Woosil. Woosil terkejut karena Yeonwoo melakukannya dengan benar. Mereka juga berlatih bersenandung dan menari. Pada malam harinya, Kim-dal membawakan makanan. Kemudian mereka melihat acara pembukaan Sing Survival di televisi. Yeonwoo sibuk makan, sementara yang lainnya kecewa karena acara pembukaan akan membuat Yeonwoo dan Woosil mendapatkan kritikan dan komentar buruk. Di mobil, Kim-dal memberitahu apa yang mereka katakan di televisi bukan salahnya. Tiba-tiba Yeonwoo menariknya, kemudian memegang kepalanya. Yeonwoo mencoba untuk menyembuhkan Kim-dal karena dia terlihat sangat sedih. Yeonwoo mengatakan jangan menyalahkan dirinya sendiri, tetap tenang dan damai. Dia akan berusaha untuk menang di babak kedua. Keesokan harinya sebelum tampil, seorang wanita memberi Woosil minuman. Saat tampil, tiba-tiba suara Woosil hilang. Yeonwoo sadar ini adalah ulah sang iblis. 형이 목소리가 안 나오나 봐요. 흑마법이다. 헌지마법. Yeonwoo bernyanyi bagiannya sambil menyembuhkan Woosil. Akhirnya saat giliran Woosil, dia bisa bernyanyi. Agar Woosil bisa terus bernyanyi, Yeonwoo menggandeng tangannya. Penonton bersorak melihat penampilan mereka. Murok diberitahu penonton mereka mencapai 800.000 orang. Setelah selesai, Yeonwoo memberitahu Kim-dal dia merasakan sihir hitam sang iblis di tubuh Woosil. Kim-dal bertanya kenapa dia bicara mengenai sang iblis lagi. Namun, Yeonwoo mengabaikannya. Sementara itu, Murok memberitahu Jo-won bahwa dia tidak bisa menjatuhkan Yeonwoo saat ini karena penonton yang mendukungnya sangat banyak. Kali ini, Jo-won akan menggunakan Jungsin untuk menyerang Yeonwoo. Di agensi LLL Entertainment, Yeonwoo dan Casey mendapatkan kejutan. Mereka juga mendapatkan undangan untuk tampil di acara musik-musik. Keesokan harinya pengumuman pemenang babak kedua. Yeonwoo dan Woosil ada di peringkat pertama, membuat Jungsin kesal. Dia semakin membenci Yeonwoo saat semua orang membicarakannya di media sosial. Adegan selanjutnya, Wild Animal berlatih menari untuk acara musik-musik. Ketika musik diputar, Yeonwoo hanya diam. Trainer mereka bertanya kenapa dia diam saja. Yeonwoo menjawab dia tidak bisa menari. Jungso menjelaskan kalau kepala Yeonwoo terluka, jadi dia lupa semua gerakan. Trainer mengajarkan gerakannya dari awal. Yeonwoo mencoba untuk mengikutinya, tapi dia tidak bisa. Setelah latihan, Jungso memberikan ponsel milik Yeonwoo yang tertinggal di acara musik-musik.
Chahi membantunya untuk menghidupkan ponselnya. Yeonu menemukan banyak pesan email dari penggemar setianya. Dia kemudian bertanya bagaimana caranya membalas pesannya. Setelah dibalas, ponsel Kimdal terus bunyi. 나는 너만의 유니콘. 나는 너만의 유니콘. 나는. Dia kemudian mengajak Yeonu keluar. Sekarang, Remreri tahu Kimdal mencintai Yeonu. Sebelum meninggalkan dunia ini, dia berjanji akan menyatukan mereka. Kimdal menyangkalnya, kemudian memberitahu bahwa dia hanya penggemarnya. Dia juga minta padanya untuk tidak memberitahu siapapun karena akan menjadi skandal. Tiba-tiba muncul pesan peringatan mengenai tamasya ke Hongwoo Dede. Di asrama, Jungso bertanya apakah dia berhasil bergabung dengan Hongwoo Dede karena dia bilang akan bergabung dengan mereka. Setelah kembali dari Hongwoo Dede, dia menjadi orang yang berbeda, tidak bisa menari lagi, tapi lebih baik dalam bernyanyi. Jungso menjelaskan Hongwoo Dede adalah kelompok agama rahasia yang hanya terbuka untuk selebriti dan pejabat tinggi. Kemudian dia menggambar lambangnya. Yeonu mengenalinya sebagai simbol Dewi Redrin. Jungso menambahkan aktor Woo-shin adalah salah satu anggotanya. Yeonu mencari tahu mengenai Woo-shin. Dia merupakan aktor berusia 30 tahunan yang serba bisa dan merupakan pembawa acara musik-musik. Keesokannya mereka tiba di gedung musik-musik. Penggemar Yeonu memberikan hadiah. Saat berjabat tangan, dia mengetahui gadis itu sakit, kemudian menyembuhkannya. Di akhirat, nama-nama dalam buku kematian tiba-tiba menghilang. Gamje melaporkannya kepada Yomra. Yomra memerintahkan Gamje turun ke dunia untuk membawa orang yang mengubah takdir hidup manusia. Sementara itu, Yeonu datang ke ruangan Woo-shin. Ternyata Woo-shin sudah kenal dengan Yeonu. Yeonu memberitahu dia ingin bergabung dengan Hongwoo Dede. Woo-shin menyuruh Yeonu memperbaiki dirinya dulu karena Hongwoo Dede tidak membutuhkan idol yang gagal, kemudian mengusir Yeonu. Yeonu bertanya pada Kimdal bagaimana caranya menjadi idol terkenal. Dia memberitahu Yeonu untuk melakukan yang terbaik dalam semua hal dan selalu bekerja keras. Kimdal kemudian melatihnya untuk terlihat sempurna dan seksi di kamera. Mereka saling pandang, membuat Kimdal salting. 지금까지 연습한 거 잘. 그거만 다 된 거냐? Kembali ke LLL Entertainment, Sunja marah karena beredar rumor Casey kencan dengan bukti sebuah foto. Kimdal mengatakan mereka harus mencari orang yang mengambil fotonya untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, Kimdal menemui seorang reporter bernama Jae-sang. Kimdal memberitahu sekarang dia bekerja sebagai manajer Wild Animal, kemudian menceritakan mengenai rumor kencan Casey. Dia bertanya apakah Jae-sang tahu siapa orang yang memberikan informasi mengenai rumor itu. Jae-sang mau memberitahu asalkan Kimdal menjawab pertanyaannya mengenai rumor Lisri. Mendengar nama Lisri membuat Kimdal sedih. Jae-sang menahan Kimdal agar tidak pergi. Yeonwoo datang untuk membela Kimdal, tapi Kimdal malah menutup mata Jae-sang agar dia tidak melihat Yeonwoo. Kimdal bertanya siapa yang memberinya informasi mengenai rumor kencan Casey. Jae-sang akhirnya mengaku mendapatkan informasinya dari manajer Jungshin. Setelah mendengar jawabannya, mereka buru-buru kabur. Yeonwoo bertanya apa yang tadi mereka bicarakan hingga dia terlihat tidak senang, kemudian memegang kepalanya untuk menenangkannya. Selanjutnya, Kimdal memberitahu Sunja yang menyebarkan rumor kencan Casey adalah manajer Jungshin. Dia melakukan itu semua agar Jungshin unggul pada acara Sing Survival. Di LLL Entertainment, Gamje menemui Sunja untuk wawancara pekerjaan sebagai manajer tour Wild Animal. Beberapa hari kemudian, Yeonwoo hadir di acara Sing Survival. Dia menemukan Casey bersama Jungshin. Yeonwoo melihat mata Jungshin berwarna merah, lalu bertanya kapan dan di mana dia bertemu dengan sang iblis. Jungshin ingin memukulnya, Kimdal menghalanginya. Di dalam ruangannya, Jungshin ngamuk
dia sangat benci pada Yeonu. Di lorong, Yeonu melihat Jungshin lari kemudian mengejarnya. Di belakang panggung, Jungshin mendorong karyawan Sing Survival hingga terluka parah. Yeonu menemukan wanita itu kemudian menyembuhkannya. Kim-dal terkejut melihat apa yang dilakukan Yeonu. Mereka kemudian mengikuti jejak di lantai hingga ke parkiran dan menemukan Jungshin yang dirasuki iblis. Yeonu membuat perisai lalu menyembuhkan Jungshin. Setelah selesai, Kim-dal membawa Yeonu pergi dari tempat itu. Dia sangat terkejut melihat kejadian tadi, kemudian bertanya di mana Yeonu yang asli. Yeonu memberitahu bahwa dirinya adalah Remrery. Kim-dal tidak menyangka selama ini yang dia ucapkan benar. Di lokasi syuting Sing Survival, mereka melihat lampu studio jatuh. Yeonu memberitahu pelakunya adalah Jungshin. Dia ingin membunuhnya. Casey memberitahu syuting dibatalkan karena Jungshin menghilang. Kim-dal membawa Yeonu masuk ke sebuah ruangan. Dia menyadari ucapan Yeonu mengenai pendeta dan iblis adalah benar. Kim-dal bertanya apa yang dia lakukan pada Yeonu yang asli dan memintanya untuk mengeluarkan Yeonu dari tubuhnya. Remrery memintanya tenang karena dia juga tidak ingin menjadi Yeonu. Kim-dal memperingatkan Yeonu jangan sampai ada yang tahu identitasnya yang sebenarnya. Jika itu terjadi, karir menyanyinya dan Wild Animal akan hancur. Tiba di agensi, Sunja memperkenalkan Gamjae, manajer tur Wild Animal yang baru. Gamjae dan Yeonu langsung saling pandang. Kim-dal melaporkan lampu di studio jatuh, jadi acara Sing Survival ditunda. Tiba-tiba seorang karyawan memperlihatkan berita mengenai kecelakaan lampu jatuh di lokasi syuting Sing Survival. Korban kehilangan banyak darah, tapi dia baik-baik saja. Terlihat Yeonu yang membantu korban menjadi viral. Di ruangan karyawan, mereka menerima banyak telepon yang menanyakan kebenaran rumor bahwa Yeonu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Jang memperlihatkan berita di internet mengenai pengalaman mereka bertemu Yeonu. Setelah berjabat tangan dengan Yeonu, mereka mengaku penyakit yang mereka derita sembuh. Hal ini menyebabkan Yeonu ada di puncak daftar pencarian. Sunja meminta mereka untuk mengadakan siaran langsung, membahas mengenai Yeonu yang punya kekuatan penyembuh. Di asrama, Yeonu mencari informasi mengenai Woo-shin lagi. Woo-shin akan tampil dalam drama Dear Deity. Gamjae mengambil ponselnya saat Yeonu tidur. Dia melarang Yeonu ikut campur urusan nyawa manusia dan memperingatkan agar dia hati-hati karena banyak orang yang mengawasinya. Yeonu memberitahu dia bisa mengurus dirinya sendiri, kemudian bertanya di mana Jungshin dirawat. Sang iblis menghalangi Yeonu untuk bertemu dengan Jungshin. Dia mengatakan akan membuat Remrery dikhianati, dibenci, dan dikucilkan oleh seluruh umat manusia, hingga membuatnya berpikir ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Sebelum pergi, dia melarang Yeonu melihat ke arahnya. Jika dia melakukannya, semua orang di rumah sakit akan mati. Keesokan paginya, Casey diberitahu tidak akan ikut syuting live streaming karena rumor kencannya. Pembicaraan mereka berakhir dengan pertengkaran hingga leher Taein terluka. 싸우는 것도 지겹다 진짜. Saat syuting, penonton minta Yeonu menyembuhkan luka Taein untuk membuktikan kekuatannya. Yeonu menjawab dia memang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan percaya pada belas kasih dan cinta dewa. Dia selalu berdoa dengan kasih dan cinta agar yang sakit sembuh, dan kekuatan ini ada di dalam diri siapapun. Jadi mereka juga bisa menyembuhkan penyakit. Member lainnya tepuk tangan mendengar ucapan Yeonu. Selesai syuting, Kim-dal memberitahu sekarang penggemarnya sudah tidak membicarakan mengenai kekuatan penyembuhnya lagi. Tapi mereka berkomentar Yeonu cocok menjadi pendeta. Di agensi, Yeonu dibantu Chahi dan Gamjae membuat profil aktor untuk mendaftar sebagai pemain drama Dear Deity. Yeonu memberikan foto profil dengan baju pendeta. Chahi pikir dia akan gagal mendapatkan peran karena banyak pelamar yang mendaftar. Gamjae mengatakan dia yang akan mengurusnya agar Yeonu bisa mendapatkan peran di Dear Deity.
Selanjutnya Sunja memberitahu Kim-dal bahwa Casey menghilang. Keesokan harinya tim dari Sing Survival datang ke agensi mereka untuk syuting dengan Wild Animal. Jungso dan Chae memperlihatkan gerakan menari Wild Animal. Jungso jatuh dan tanpa sengaja menendang kamera, membuat tim dari Sing Survival marah kemudian memutuskan pergi. Jungso minta maaf pada Yeonu karena mengacaukan syuting hari ini. Dia selalu gugup di depan kamera, padahal dia sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit karena mengidap penyakit gangguan di saraf otak dan sumsum tulang belakangnya. Jungso merasa menjadi anak yang paling buruk karena tidak ada di sisi ibunya saat ini dan lebih memilih menjadi K-pop idol. Itu sebabnya dia harus melakukan yang terbaik agar menjadi idol terkenal. Yeonu prihatin mendengarnya. Dia tidak bisa menyembuhkan luka hatinya, tapi dia bisa menyembuhkan luka di hidungnya. Pada malam harinya, Yeonu datang ke studio Dear Daety. Yeonu mendengar mereka membicarakannya karena mendapatkan peran di Dear Daety tanpa audisi. Ketika menunggu Gamjae yang sedang memarkir mobil, datang seorang wanita bernama Jinhwa. Yeonu menyangka Jinhwa adalah penggemarnya karena terus menatapnya. Jinhwa mengajaknya berjabat tangan. Ternyata Jinhwa sedang sakit, jadi Yeonu menyembuhkannya. Sebelum pergi, Jinhwa memberikan kartu namanya. Selanjutnya Kim-dal dan Yeonu mencari Casey. Casey sedang makan sambil mengenang saat dia melakukan fans meeting 4 tahun yang lalu. Saat itu dia cukup populer, sampai suatu hari dia membuat kekacauan di acara ragam. Kim-dal dan Yeonu menemukannya. Casey sedih karena video saat dia membuat kekacauan di acara ragam muncul lagi. Kim-dal menyemangatinya untuk terus maju dan jangan berkecil hati. Gunakan babak ketiga acara Sing Survival untuk menunjukkan kemampuannya bernyanyi dan pesona manisnya. Keesokan harinya mereka datang ke studio Sing Survival. Mereka siap menghadapi babak ketiga. Diam-diam Yeonu masuk ke ruangan Jungshin. Dia senang Jungshin telah kembali menjadi manusia. Yeonu bertanya di mana sang iblis berada sekarang. Jungshin pura-pura tidak ingat telah berubah menjadi monster, kemudian mengatakan bahwa sang iblis tidak nyata. Yeonu mengajaknya membuat perjanjian suci. Jika Yeonu kalah dalam acara Sing Survival, dia akan menjadi budak Jungshin selama sehari. Tapi jika Yeonu menang, Jungshin harus memberitahu di mana sang iblis berada. Saat Yeonu menunggu di belakang panggung untuk tampil, tiba-tiba seseorang menutup kepalanya. Yeonu dibawa keluar gedung. Sunja menunjukkan foto Jinhwa, kemudian bertanya apakah dia mengenal dan pernah bertemu dengannya. Yeonu mengaku pernah bertemu dengannya dan menerima selembar kertas kecil. Sunja menjelaskan Jinhwa terlibat kasus penggelapan dana perusahaan. Dia menggunakan dana itu untuk mensponsori selebriti pria. Yeonu adalah salah satunya. Kim-dal yakin Yeonu tidak terlibat. Terlihat sang iblis mengawasinya dari jauh. Tidak lama kemudian polisi dan wartawan datang. Yeonu dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, seorang pria menyerang penjaga CCTV, kemudian mematikan kamera CCTV dan masuk ke ruangan interogasi di mana Yeonu berada. Sementara itu, Kim-dal menemukan ponsel milik Yeonu di tasnya yang tertinggal. Dia membaca isi pesan Yeonu untuk Jinhwa yang memintanya untuk menjaga pola makannya karena perutnya sensitif. Tidak ada pesan yang berisi mengenai pemberian uang. Di ruang interogasi, kekuatan supernatural Yeonu tiba-tiba menghilang. Pria itu ingin membunuhnya untuk mendapatkan kekuatan dewa yang dimiliki Yeonu. Yeonu melihat lehernya dirantai. Dia adalah Hwanshin, manusia yang kehilangan tubuhnya karena membuat kesepakatan dengan makhluk jahat. Hwanshin menyerang Yeonu hingga terluka. Dia kabur ketika mendengar suara ada yang datang. Kim-dal menemukan Yeonu dalam keadaan terluka. Di lobi gedung, Kim-dal menjelaskan pada wartawan
bahwa Yonu tidak disponsori oleh siapapun, kemudian memberikan bukti panggilan telepon dan pesan milik Yonu. Dia terluka karena diserang oleh orang gila ketika dituduh memiliki sponsor. Sang iblis terlihat kesal melihat kejadian ini. Member Wild Animal lainnya melihat berita Yonu di televisi. Casey memberitahu orang-orang yang berkomentar buruk menghilang. Mereka sekarang khawatir dengan keadaan Yonu. Sang iblis datang menemui Hwanshin. Dia menyerangnya. Sementara itu, Yonu tidak mau diobati lukanya. Akhirnya Kim-dal mengalihkan perhatiannya dengan menanyakan makanan apa yang ingin dia coba agar dokter bisa mengobati lukanya. Di Hongwoo Dede terlihat lambang dan patung Dewi Redrin. Seorang wanita bernama Jiong adalah master di Hongwoo Dede. Jiong membunuh Hwanshin karena dia gagal membunuh Remrery untuk mengambil kekuatan dewa yang dimiliki Remrery. Selanjutnya Yonu bertanya kenapa dia terlihat murung. Yonu menceritakan masa lalunya lebih dulu agar Kim-dal mau cerita padanya. Remrery mengaku dulu dia selalu bersenang-senang dengan temannya dan tidak peduli dengan siapapun. Suatu hari iblis memusnahkan desanya dan membunuh seluruh keluarga dan teman-temannya. Dia sendiri sekarat dan diselamatkan oleh Dewi Redrin. Saat itulah dia memutuskan untuk menjadi pendeta dan mengabdi pada Dewi Redrin. Giliran Kim-dal yang cerita, ketika dia kerja di agensi MF, ada gadis bernama Lisri yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya karena kesalahannya, dan dia masih belum sadar sampai saat ini. Jadi saat Yonu ditangkap, dia sangat takut hal itu akan terjadi lagi. Dia masih ingat semua reporter yang kejam dan kasar, semua komentar buruk yang dia baca hingga hari ini. Keesokan harinya, Yonu pulang disambut Sunja dan member Wild Animal di asrama. Jang memberikan minuman sementara Sunja memberinya vitamin mahal. Sunja kemudian memberitahu bahwa sekarang mereka memulai dari awal lagi setelah skandal Yonu menghilang. Jang memberitahu video Yonu sedang viral saat ini. Mereka kemudian melihatnya bersama. Tim Sing Survival mengedit video Yonu seakan-akan memiliki hubungan spesial dengan Jungshin. Yonu tidak tampil pada babak ketiga, tapi orang-orang menyukainya karena video ini. Tiba-tiba Yonu melihat telapak tangannya bersinar, kekuatannya kembali. Beberapa hari kemudian, pemenang Sing Survival diumumkan. Yonu berada di peringkat kelima. Kali ini dia memberikan komentar dengan percaya diri dan menyentuh hati penggemarnya. Selanjutnya Yonu pergi syuting Dear Daty dengan Gamje. Yonu melihat Woo-shin dan langsung memanggilnya. Dia mengatakan sudah mengikuti nasihatnya untuk memperbaiki diri. Jadi apakah sekarang dia bisa menerimanya? Woo-shin masih saja bersikap tidak ramah padanya, tapi Yonu terus mendekatinya dan memaksa Woo-shin untuk menerimanya. Tanpa Yonu sadari, sang iblis mengawasi dari atas. Sang iblis menemui Woo-shin. Dia memegang kepala Woo-shin sambil bilang bahwa dia ingin memberi peringatan kepada Jiong, master Hongwoo Dede, agar tidak menghalanginya. Selesai syuting, Yonu dijemput Kim-dal. Kim-dal bangun saat Yonu membuka pintunya. Yonu menyuruh Kim-dal untuk tidur sebentar karena dia terlihat sangat lelah. Setelah Kim-dal tertidur, Yonu datang ke rumah sakit untuk menyembuhkan Lisri. Kim-dal terbangun karena ada panggilan di ponselnya. Pihak rumah sakit memintanya untuk datang. Kim-dal melihat Lisri sadar setelah 2 tahun koma. Dia menangis dan lari meninggalkan tempat itu. Yonu memberitahu dia membangunkannya dengan kekuatannya. Kim-dal sangat sedih melihat Lisri menangis sambil teriak. Dia mengatakan seharusnya mereka tidak membiarkannya hidup. Yonu yakin Lisri merasa senang dan reaksinya seperti itu hanya karena dia bingung. Kemudian dia menenangkan Kim-dal. Yonu menyuruhnya untuk menarik nafas dan memikirkan tempat yang membuatnya tenang sambil menyentuh pipinya.
Dia mengatakan tinggalkan rasa sakit dan kesedihan yang tidak bisa dia tangani. Kim Dal berharap lahir di dunianya dan mereka bertemu sebelum dia menjadi pendeta. Yeonwoo menghubungi Gamje minta dijemput karena Kim Dal pingsan. Keesokan harinya mereka berlatih vokal untuk lagu baru Wild Animal. Produsernya minta Yeonwoo untuk menyanyikan bagian utama dari lagu itu karena suara Yeonwoo lebih cocok dengan lagunya. Tae-in marah karena dia vokalis utama Wild Animal. Dia marah-marah pada Yeonwoo karena merasa dia yang lebih banyak bekerja keras daripada Yeonwoo. Yeonwoo hanya diam karena merasa bersalah. Jungso meminta Yeonwoo untuk bicara lagi dengan Tae-in setelah dia tenang. Selanjutnya Kim Dal memberitahu Yeonwoo bahwa dia akan mengikuti acara ragam pemulihan di kuil. Yeonwoo minta pada Kim Dal agar Tae-in bisa ikut. Dia ingin baikan dengan Tae-in yang membencinya karena Tae-in pikir dia mengambil bagian menyanyinya. Yeonwoo kemudian memberitahu bahwa dia tidak bisa membalas perasaan Kim Dal karena dia seorang pendeta yang harus mengabdi kepada Dewi Redrin. Kim Dal memberitahu bahwa dia tidak memiliki perasaan romantis padanya. Dia juga tidak menyatakan cintanya atau meminta Yeonwoo menjadi pacarnya. Yeonwoo yang malu merasa senang mendengar Kim Dal tidak menyukainya, meskipun dia mengucapkannya dengan kesal kemudian pergi meninggalkannya. Di Hongwoo Dede, Jiyoung menyuruh Woo-shin menjaga dan membantu makhluk mulia yang tidak lahir di dunia ini dan baru saja dia temui karena mereka akan membutuhkannya saat menyambut sang dewi. Woo-shin menduga makhluk mulia itu adalah Yeonwoo. Keesokan harinya, Wild Animal melakukan wawancara di sebuah radio. Pembawa acara menanyakan penggemar berat Yeonwoo bernama Yeonwoo yang tidak lain adalah Kim Dal. Dia bertanya apa pesan dari penggemarnya yang paling dia ingat. Selama ini, yang membalas email penggemar Yeonwoo adalah Jungso. Yeonwoo asli tidak pernah membalas email penggemarnya. Jungso mewakili Yeonwoo menjawab pertanyaannya. Tae-in menyuruh Yeonwoo untuk menjawabnya sendiri. Membuat situasinya tidak enak, jadi pembawa acara memutuskan untuk melakukan jeda iklan. Di luar studio, mereka bertengkar. Tae-in tidak suka Jungso selalu membantu Yeonwoo membalas email para penggemarnya. Jungso memberitahu mereka harus saling melindungi karena satu tim. Pertengkaran mereka berhenti setelah Kim Dal mendorong mereka. 스케줄 망치지 말고요. 광고가 끝나요. 다 들어서 들어오세요. Setelah selesai, Kim Dal meminta Gamje yang menjemput mereka. Yeonwoo berusaha menghubungi Kim Dal tapi dia menolak panggilannya. Dia kemudian menyuruh member yang lainnya untuk menghubungi Kim Dal. Hanya telepon dari Jungso yang diangkat oleh Kim Dal. Dia memberitahu sedang minum ketika Jungso bertanya di mana dia. Yeonwoo menemukan Kim Dal yang sedang minum sendirian. Dia memberinya boneka sambil bilang boneka membantu anak-anak ceria saat mereka sedang kesal. Kim Dal sedih dari awal Yeonwoo tidak membalas emailnya secara langsung. Padahal itu sangat berarti baginya karena balasan pesan dari dia membuatnya bersemangat. Rembrari mewakili Yeonwoo minta maaf padanya. Dia bersyukur memiliki penggemar seperti Kim Dal. Kim Dal mengucapkan terima kasih kemudian mengatakan tidak perlu minta maaf karena dia bukan Yeonwoo. Keesokan harinya Yeonwoo syuting di kuil bersama Tae-in. Jung-shin terlihat sangat senang ketika melihat Yeonwoo. Dia menyuruhnya untuk tersenyum karena ada kamera, kemudian menariknya ke tempat sepi. Jung-shin menagih janjinya menjadi budaknya selama sehari jika kalah. Keluar cahaya dari tubuh Yeonwoo dan dia langsung memanggilnya Tuan. Sumpah suci atas nama Dewi tidak bisa dilanggar. Dia tidak punya pilihan selain menjadi budak Jung-shin selama sehari. Pada malam harinya, Jung-shin mengajak Yeonwoo ke kamarnya. Tae-in melihatnya. Jung-shin mengatakan ada yang harus mereka bicarakan sebentar. Di dalam kamarnya, Jung-shin menyuruhnya berlutut dan menggonggong. 일이 쉬워졌네. Kemudian memberikan minuman. Sementara itu, Kim Dal datang ke kantor Aryu Entertainment untuk melakukan presentasi agar Wild Animal bisa ikut acara idola baru. Di ruangan Jowun, Kim Dal memperkenalkan dirinya.
Sang iblis ingin tahu apakah Kim Dal benar-benar manusia karena dia mau mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Remreri. Mendengar ucapannya, Kim Dal langsung pergi, tapi ditahan oleh sang iblis. Dia memegang kepala Kim Dal, membuat matanya berubah menjadi merah. Kembali ke Yeonu, dia mabuk setelah minum. Jung-shin menyuruhnya menyetir dan menabrakkan mobil ke lampu di jalan. Beruntungnya, pas sampai di mobil, Tae-in melihatnya. Dia mencegahnya untuk menyetir dalam keadaan mabuk. Tae-in mendorong Yeonu hingga tidak sadarkan diri. Tiba-tiba keluar cahaya dari tubuh Yeonu, lalu dia sadar. Yeonu mengucapkan terima kasih karena dia sudah menyelamatkannya. Dia menyangka Tae-in membencinya karena mengambil bagian menyanyinya. Tae-in mengatakan bagian lagu itu lebih cocok untuk dia, jadi dia harus menyanyikannya. Yang terpenting, lagu mereka harus populer. Tiba-tiba Yeonu melihat roh kemudian memberitahu Tae-in. Yeonu mengejar roh itu sementara Tae-in ketakutan. Muncul Gamje yang melarangnya ikut campur dalam kehidupan dan kematian manusia. Gamje adalah pemandu roh atau lebih terkenal dengan nama Malaikat Maut. Dia memberitahu Yomra Dewi Neraka ingin bertemu dengannya. Saat bertemu Yomra, Yeonu minta bantuannya agar bisa bertemu dengan Dewi Redrin. Yomra akan mengabulkan keinginan Yeonu dengan syarat dia harus membantunya terlebih dahulu. Yang pertama, menemukan siluman yang muncul di dunia. Mereka ada di dunia entertainment. Dulu ada seseorang mencuri kuas suci milik mereka, dan kuas itu memiliki kekuatan mengubah manusia menjadi siluman. Yomra yakin seseorang menggunakan kuas suci untuk menciptakan siluman. Dengan melakukan perjanjian kontrak, Yeonu harus membatalkan perjanjian kontraknya. Yang kedua, Yeonu harus membawa Master Hongwoo Dede kepadanya karena dia telah merusak tatanan di akhirat. Setelah Yeonu mengerjakan 2 tugas yang diminta, Yomra akan mempertemukan Yeonu dengan Redrin. Sang Dewi menunjukkan kekuatannya. Dengan jarinya, dia membuka pintu di mana Yeonu bisa bertemu dengan Redrin. Selanjutnya, Yeonu dan Gamje masuk ke kamar Jung-shin. Yeonu bertanya di mana sang iblis. Jung-shin marah dan ingin menyerangnya. Gamje memegang wajahnya. Tiba-tiba Jung-shin ada di akhirat. Di hadapannya muncul malaikat maut, membuat Jung-shin ketakutan. Dalam sekejap, mereka pindah ke tempat yang lain. Jung-shin memohon untuk tidak dibawa karena usianya baru 26 tahun. Gamje bertanya siapa sang iblis. Jung-shin menjawab, Joon, wakil pimpinan RU Entertainment. Gamje teringat Kim Dal akan melakukan presentasi di RU Entertainment malam ini. Mereka tiba di RU Entertainment dalam sekejap. Gamje menyiapkan tali. Sang iblis mengeluarkan senjata ingin melukai Kim Dal. Yeonu membuat perisai dan Gamje menarik Kim Dal. Sialnya, sang iblis berhasil melukai Yeonu. Gamje melempar talinya, tapi sayangnya sang iblis berhasil memutuskan talinya. Yeonu berhasil menyembuhkan lukanya, membuat perisai dan mendorong sang iblis. Kemudian mereka buru-buru menghilang dari tempat itu. Gamje dan Yeonu membawa Kim Dal pulang. Gamje sudah memanggil pemandu roh untuk menjaga Kim Dal menggantikan mereka, sementara mereka kembali ke kuil. Di agensi, Yeonu menanyakan keadaan Kim Dal. Tiba-tiba sihir hitamnya muncul, membuat Kim Dal malas bekerja, jadi dia memutuskan pulang. Di bis, ketika membuka ponselnya, tiba-tiba Kim Dal menepuk pipinya. Untuk sesaat, dia melamun, tidak mau bekerja, dan menjadi orang paling malas. Yeonu memberitahu itu adalah sihir hitam yang mengeluarkan sisi terjelek seseorang. Kim Dal minta Yeonu untuk menyembuhkannya, tapi ternyata Yeonu tidak bisa menyembuhkannya. Kim Dal bertekad akan menghancurkan sihir hitam dengan kekuatan mentalnya. Pada malam harinya, Gamje memberitahu ciri-ciri siluman yang harus mereka temukan, yaitu tubuhnya sedingin es dan berbau busuk.
Pada acara musik-musik, Yeonu melihat grup Evil Boys. Lagu debut mereka merajai tanggal lagu begitu dirilis dan mereka sangat tampan. Ketika melihat salah satu member Evil Boys, Chae teringat kenangan saat dia SMA, sementara Yeonu mencium bau busuk. Di atap asrama, Yeonu bertanya kenapa di acara musik-musik dia terlihat murung. Chae merasa dunia tidak adil. Salah satu member Evil Boys adalah teman SMA-nya yang suka mengganggu dan mengambil uang mereka, tapi dia bisa sukses. Chae kemudian bertanya kenapa tiba-tiba Yeonu peduli padanya. Biasanya keberadaannya tidak penting dan dirinya tidak populer. Dia kemudian minta Yeonu untuk meninggalkannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Yeonu mengikuti acara Battle Love yang diikuti oleh Woo-shin dan pemimpin Evil Boys bernama Raken. Raken memberitahu tipe yang dia suka pada pembawa acara sambil memegang pundak Yeonu. Yeonu kemudian melihat luka di perutnya, tanda bahwa dia siluman. Pada malam harinya, sang iblis datang menemui Lisri. Dia akan membantunya untuk mengakhiri hidupnya. Sementara itu di acara Battle Love, Minso datang menemui kontestan Battle Love. Semua kontestan menanyakan pertanyaan mengenai hobi dan pekerjaan Minso. Sementara Yeonu bertanya apa agamanya dan Minso menjawab bahwa dia ateis. Setelah kencan pertama, 3 peserta yang lolos adalah Woo-shin, Raken, dan Yeonu. Pada malam harinya, Yeonu bertanya bagaimana caranya memenangkan Battle of babak kedua. Kim Dal tidak bisa membantunya karena dia belum pernah berkencan. Yeonu kemudian membaca kertas yang dibawa Kim Dal berisi komentar positif dari penggemar Lisri. 아직도 가지고만 있느냐? Kim Dal ingin memberikannya pada Lisri saat dia siap. Tiba-tiba sihir hitamnya muncul, membuat Kim Dal berkata jujur bahwa dia menyukainya dan berharap Remberry bisa tetap di sini. Sunja masuk ke ruangan itu. Dia memberitahu Chae menghilang. Mereka semua tidak bisa menghubunginya. Kemudian dia memperlihatkan surat pengunduran diri Chae. Selain minta maaf, dia juga menunjukkan komentar buruk yang ditujukan untuknya. Casey menemukan video mengenai Chae yang dipukuli setiap hari saat SMA. Sunja menyuruh mereka untuk mencari Chae karena dia membawa semua bajunya yang ada di asrama. Keesokan harinya, Yeonu datang ke rumah sakit dan menemukan Lisri di atap. Yeonu memberikan komentar dari penggemarnya dan surat dari Kim Dal. 세상에 나쁜 사람이 많지만요. 제가 옆에서 도와줄게요. Setelah itu, Yeonu datang ke acara kencan Battle Love. Dia menceritakan pada Minso salah satu anggota grupnya tiba-tiba menghilang. Yeonu bertanya pada Minso tempat yang biasa dikunjungi anak muda zaman sekarang. Tapi sayangnya dia tidak tahu karena sulit untuk mengetahui pikiran anak muda zaman sekarang dan mereka memiliki pengalaman yang unik. Minso mengetahui hal ini dari salah satu kliennya bernama Chae yang sedang mencari kerja. Mendengar nama Chae, Yeonu langsung mengajak Minso ke tempat kerjanya. Mereka menemukan Chae yang ingin mencari pekerjaan baru. Akhirnya Chae tahu kalau mereka semua mencemaskannya. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke asrama. Beberapa hari kemudian pengumuman babak kedua Battle Love. Kontestan yang paling disukai Minso adalah Yeonu. Selanjutnya Kim Dal mengajaknya ke tempat di mana Yeonu akan menyatakan cinta pada babak ketiga. Di acara Battle Love, Kim Dal memberitahu Yeonu untuk mengatakan cinta dengan jujur dan sederhana. Tiba-tiba sihir hitamnya muncul lagi. Dia minta Yeonu untuk segera menghilangkan sihir hitamnya. Yeonu mengatakan dia tidak bisa melakukannya karena Kim Dal tidak bisa memaafkan dan membenci dirinya sendiri. Kim Dal sadar dia tidak menghadapi masalahnya. Bahkan setelah Lisri sadar, dia tidak bisa mengunjunginya. Dia merasa tidak tahu malu, pengecut, dan bodoh. Yeonu memberitahu Lisri sudah memaafkannya. Dia memberikan rekaman suara Lisri. 저 팀장님 미워한 적 없어요. Setelah mendengarnya, Kim Dal mengatakan walaupun Lisri sudah memaafkannya, hal itu tidak akan menghapus rasa sakit dan penderitaannya. Keputusannya yang buruk membuat Lisri diejek.
Kim Dal terus menyalahkan dirinya sendiri dan menangis. Yeonu menenangkannya dengan mencium Kim Dal. Kim Dal mengakui bahwa dia menyukainya. Mendengar pernyataan Kim Dal, Yeonu mengucapkan terima kasih, kemudian pergi meninggalkannya. Yeonu merasa kakinya lemas hingga dia jatuh dari tangga. Kim Dal juga merasa menyesal telah menyatakan perasaannya pada Yeonu. Dari kejauhan terlihat seseorang mengambil foto mereka. Keesokan harinya pada acara Battle Love, saatnya Yeonu menyatakan cinta pada Minso. Seorang karyawan memperlihatkan artikel skandal kencan Yeonu, membuat Minso marah kemudian pergi meninggalkannya. Di agensi, Sunja marah mengetahui rumor kencan mereka. Kim Dal beralasan mereka berada di tempat itu untuk latihan menyatakan cinta di acara Battle Love. Setelah Yeonu pergi, Kim Dal minta maaf pada Sunja karena kecerobohannya perusahaannya mengalami kerugian. Dia akan bertanggung jawab dan menyelesaikan semuanya. Di tempat syuting Dear Daty, semua orang membicarakan skandal kencan Yeonu ketika dia muncul. Salah satu kru menyuruhnya pulang karena mereka akan menggunakan pemeran pengganti untuk adegan berbahaya yang dilakukan oleh Yeonu. Ketika berjalan pulang, Yeonu melihat jejak siluman naik ke atas. Woo-shin bersiap untuk melakukan adegan melompat antar gedung. Siluman itu melepaskan kaitan pengamannya. Ketika Woo-shin melompat, talinya lepas dan Yeonu berhasil menyelamatkannya. Yeonu menjenguk Woo-shin di rumah sakit. Kali ini, Woo-shin bersikap sangat ramah pada Yeonu karena dia telah menyelamatkannya. Yeonu memberitahu bahwa siluman mengincar nyawanya. Woo-shin sadar Yeonu bisa melihat siluman seperti Master Hong Woo-dede, kemudian mengajaknya untuk datang bertemu dengan Master. Tiba-tiba Yeonu teringat Kim Dal, jadi dia berubah pikiran untuk masuk ke Hong Woo-dede karena dia tidak mau kembali ke dunianya. Beberapa hari kemudian muncul berita mengenai Kim Dal yang merekayasa skandal kencan dengan Yeonu demi keuntungannya sendiri. Kim Dal juga mengaku bahwa dia yang mendorong Lee Sri untuk mengakhiri hidupnya. Berita itu membuat reputasi Yeonu membaik. Mereka juga memberitakan Yeonu yang menyelamatkan Woo-shin. Selain itu, lagu What Animal masuk tangga lagu populer urutan ke-15 sehari setelah dirilis. Sekarang, What Animal diminta tampil di setiap acara musik dan berbagai acara ragam. Karyawan yang lainnya memberitahu Yeonu mendapatkan iklan bersama Woo-shin karena mereka terkesan dengan penyelamatan yang dilakukan oleh Yeonu. Di Hong Woo-dede, Master memberitahu sang iblis bahwa kekuatan Renberry bukan berasal dari Dewi Redrin. Renberry berbeda dari pendeta yang lainnya. Kekuatannya tidak terbatas dan sangat kuat. Jadi dia menginginkan kekuatan Renberry. Salah satu member Evil Boys bernama Typhon mendengar pembicaraan mereka. Saat Yeonu syuting iklan bersama Woo-shin, dia melihat jejak siluman kemudian mengikutinya. Typhon memperlihatkan wujud aslinya. Dia memberitahu yang ingin melukai Woo-shin adalah Raken karena dia ingin menang pada acara Battle Love. Typhon minta bantuan Renberry karena dia tidak ingin berubah menjadi siluman. Dia menceritakan sebenarnya mereka adalah boy band gagal. Suatu hari Master Hong Woo-dede menawarkan bantuan untuk menjadi boy band yang sukses dan mendapatkan penghargaan musik tahun ini dengan menandatangani sebuah kontrak menggunakan kuas suci. Sebagai gantinya, mereka harus memberikan jiwa mereka. Mereka tidak tahu jika mereka akan menjadi siluman, kehilangan ingatan mereka, dan mulai menginginkan membunuh manusia. Jika mereka tidak mendapatkan penghargaan musik tahun ini, perjanjian kontraknya batal. Yeonu berjanji akan membantunya. Iklan produk yang dibintangi Yeonu dan Woo-shin berhasil membuat produknya laris di pasaran dan mendapatkan peringkat pertama penjualan. Sang iblis melihat iklan Yeonu yang membuat produknya laris di pasaran. Dia naik ke atap dan dengan kekuatannya, dia menyerang manusia yang mengkonsumsi permen itu. Di depan pintu agensi, mereka melihat orang-orang melakukan protes karena keluarga mereka koma setelah makan permen
yang dipromosikan oleh Yeonwoo. Sunja membawa mereka kabur. Jang memberitahu Prestige dan staf Hongrin yang memproduksi permennya menghilang. Mereka membakar dokumen dan menutup pabriknya. Yeonwoo membaca berita koma massal akibat permen yang dia promosikan. Karena Prestige Hongrin kabur, mereka semua menyalahkan Yeonwoo dan agensinya. Selanjutnya mereka melihat Woo Shin melakukan konvensi pers. Dia minta maaf dan mengatakan dalang dibalik semuanya adalah Yeonwoo. Yeonwoo mengancamnya untuk tampil di iklan itu bersamanya. Dia tidak mengetahui apapun tentang racun yang terkandung di dalam permen. 내가 어떻게든 알아볼 테니까. 자. Di rumah Kim Dal, dia melihat konvensi pers Woo Shin, kemudian mencari informasi mengenai perusahaan Hongrin. Yeonwoo datang ke rumah sakit bersama Gamjae untuk menyembuhkan para korban, namun ternyata kekuatannya hilang. Gamjae memberitahu dia tidak merasakan energi kekuatannya. Saat ini dia manusia biasa. Yeonwoo datang menemui sang iblis sendirian. Dia minta pada sang iblis untuk membunuhnya dan melepaskan orang-orang yang tidak bersalah. Sang iblis mengatakan dia tidak pantas menjadi pendeta dan kekuatannya hilang karena dia membiarkan hatinya dimasuki oleh wanita lain selain Dewi Redrin yang dia layani. Sang iblis ingin melihat Yeonwoo mati mengakhiri hidupnya sendiri. Dia kemudian mendorong Yeonwoo keluar. Sementara Yeonwoo di depan pintu memohon agar sang iblis membunuhnya hingga dia merasakan sakit di dadanya karena mengalami serangan panik. Yeonwoo sadar di asrama. Gamjae yang membawanya ke asrama. Yeonwoo bertanya cara mengakhiri hidup dengan cara yang paling kejam dan menyedihkan. Dia ingin mengakhiri hidupnya karena itu solusi satu-satunya. Kim Dal tiba-tiba masuk. Dia mengatakan ini semua salah media. Sang iblis mempengaruhi mereka. Kim Dal tidak takut dengan sang iblis. Dia akan menunjukkan kekuatan hukum dunia modern pada sang iblis dan memberinya pelajaran. Selanjutnya, Kim Dal mengajak Gamjae bicara di luar. Dia bertanya kenapa Rembrandt begitu lemah. Gamjae memberitahu mentalnya sangat tertekan hingga dia bertanya cara mengakhiri hidupnya. Kim Dal minta bantuan pada Gamjae untuk menemukan Prestige Hongrin agar mereka bisa membuatnya mengakui kebenarannya dan menyelesaikan masalah ini. Dia tahu Gamjae pasti bisa menemukannya karena dia adalah malaikat maut. Gamjae terkejut Kim Dal mengetahuinya, padahal dia merasa penampilannya sudah seperti manusia biasa. Kim Dal datang ke agensi bertemu Sunja dan Jang. Dia menyemangati mereka untuk menemukan Prestige Hongrin yang kabur agar masalahnya selesai. Kim Dal dan Sunja datang ke kantor Hongrin. Mereka sangat terkejut melihat ada polisi lain di depan kantornya. Polisi memberitahu semua karyawannya diduga tewas karena diracuni. Di asrama, member What Animal melihat berita salah satu korban yang mengkonsumsi permen meninggal dunia. Dada Yeonwoo sesak setelah melihat berita ini karena nyawa orang tidak berdosa melayang karena dirinya. Sementara Kim Dal merasa putus asa karena tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Keesokan paginya, Yeonwoo datang ke rumah Kim Dal. Yeonwoo melihat pintunya terbuka dan menemukan barang-barang Kim Dal berantakan. Tiba-tiba muncul Kim Dal dari belakang. Kim Dal memberitahu dia merekayasa cerita bahwa dia bekerja sama dengan Prestige Hongrin agar Yeonwoo mau syuting iklan permen kemudian menjebaknya. Dia menggunakan ponsel Yeonwoo untuk mentransfer semua uang Yeonwoo ke rekeningnya yang akan menjadi bukti kuat. Kim Dal akan disalahkan dan bertanggung jawab atas semuanya. Sekarang dia akan pergi ke bandara agar rekayasa ceritanya meyakinkan. Yeonwoo menghentikan Kim Dal, dia tidak mau Kim Dal mengorbankan dirinya. Yeonwoo minta Kim Dal untuk menjalani hidup dengan baik dan jangan mengkhawatirkannya. Kim Dal memberitahu dia baik-baik saja dan bahagia karena Yeonwoo sudah menyembuhkannya bukan dengan kekuatannya, tapi karena dia ada di sisinya ketika terpuruk dan mengajari untuk tidak membenci dirinya sendiri. Kim Dal percaya tanpa kekuatannya,
Yeonu masih bisa menyembuhkan orang. Terlihat kekuatan Yeonu kembali, tapi dia belum menyadarinya. Tiba-tiba muncul keluarga korban. Mereka datang untuk minta bantuan pada Yeonu karena mereka pikir Yeonu memiliki dokumen yang berisi obat penawar racunnya. Mereka semua berlutut memohon bantuannya. Yeonu mengeluarkan belati kemudian menyerang seorang pria yang ternyata adalah sang iblis. Yeonu memberitahu bahwa sang iblis yang menyakiti keluarga mereka. Dia minta mereka bergabung dengannya untuk menyelamatkan para korban. Tapi sia-sia, mereka semua dalam pengaruh sihir hitam. Yeonu mengeluarkan kekuatannya saat mereka menyerang, membuat mereka semua sadar, kemudian Yeonu tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Gamjae memberitahu kekuatannya sudah kembali. Kekuatannya tidak berasal dari sang dewi, melainkan dari kepercayaan orang-orang padanya. Dan hanya Dewi yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Jadi, Renberry memiliki karunia dewi. Mungkin sang iblis sudah tahu itu. Jadi, dia melakukan ini semua agar orang-orang yang percaya padanya hilang dan dia menjadi lemah. Setelah Gamjae pergi, Yeonu menjelaskan dia pikir dia kehilangan kekuatannya karena mencintai Kim Dal. Namun ternyata kekuatannya kembali karena hanya Kim Dal yang percaya padanya. Setelah itu dia mencium Kim Dal. Di rumah sakit, Yeonu menyembuhkan semua korban. Media memberitakan semua korban Hongrin sudah sadar. Banyak korban yang bicara mereka melihat Yeonu di hari mereka siuman. Di Aryu Entertainment, Master memecat dan mengusir sang iblis karena Dewi Redrin sudah tidak percaya padanya setelah dia berkali-kali gagal membunuh Renberry. Sang iblis kabur karena dia tidak bisa mengalahkan Master. Selanjutnya mereka berhasil menemukan Prestir Hongrin yang bersembunyi di sebuah kuil. Yeonu menyuruhnya untuk menyerahkan diri dan bersaksi, tapi dia tidak mau karena takut dibunuh oleh sang iblis. Kim Dal memperkenalkan Gamjae malaikat maut yang memutuskan siapa yang akan mati. Jika sang malaikat maut menyebutkan namanya 3 kali, maka dia akan mati. Akhirnya Prestir Hongrin bersedia untuk menyerahkan diri dan bersaksi. Setelah melapor pada polisi, Prestir Hongrin melakukan konferensi pers. Dia memberitahu wakil pimpinan Aryu Entertainment, yaitu Joon, adalah dalang di balik kasus permen beracun dan menunjukkan buktinya. Media kemudian memberitakan Wusin yang ditangkap karena memberikan keterangan palsu. Kemudian Joon yang dipecat dan dia kabur. Di asrama, What Animal melihat penampilan Evil Boys di televisi. Yeonu teringat janjinya pada Typhon, kemudian menghubungi Kim Dal. Dia ingin What Animal tampil dalam acara penghargaan anugerah musik tahun ini. Di tempat yang lain, sang iblis memberikan pisau dan mempengaruhi pria itu untuk membunuh orang. Seketika kekuatannya kembali setelah pria itu mengikuti perintahnya. Keesokan harinya, What Animal melakukan latihan gabungan dengan Evil Boys untuk acara penghargaan anugerah musik. Saat Evil Boys istirahat, Yeonu datang menemui mereka. Yeonu mengatakan bahwa dia sudah tahu mereka semua siluman. Orang tua mereka akan sedih jika tahu mereka menjadi siluman. Raken mengatakan bahwa dia tidak memiliki orang tua. Yeonu memaksa memegang kepala Raken. Dia melihat kenangan Raken bersama ibunya. Sementara Kim Dal diberitahu bahwa Yeonu mendapatkan nominasi anugerah aktor pendatang baru terbaik untuk drama Dear Deity. Setelah itu, Yeonu minta Kim Dal untuk mencari informasi mengenai keluarga Raken karena dia mengaku tidak punya orang tua. Selanjutnya, Yeonu diam-diam bertemu dengan Typhon. Dia bertanya apakah mereka tidak ingat dengan keluarganya setelah menandatangani kontrak. Typhon memberitahu setelah menandatangani kontrak, rasanya dia tidak memiliki keluarga. Keluarga mereka juga tidak datang untuk mencari mereka.
Yeonu mengambil kesimpulan ingatan Taefon dan orang-orang di sekitarnya menghilang. Kim-dal bertanya siapa yang memintanya untuk menandatangani kontrak. Taefon menjawab, Master Hongwoo Dede. Beberapa hari kemudian, mereka hadir di acara penghargaan Anugerah Musik Korea. Pembawa acara mengumumkan What Animal mendapatkan penghargaan Anugerah Penemuan tahun ini. Jungso memberikan ucapan terima kasih untuk penggemarnya dan member What Animal. Tiba-tiba Jungso menerima pesan dari ibunya yang memberitahu keadaannya sudah lebih baik. Ibunya juga memberitahu temannya bernama Yeonu datang. Yeonu memberitahu bahwa mereka akan hadir di acara Anugerah Musik Korea. Ibunya kemudian mengucapkan selamat. Acara selanjutnya adalah penampilan gabungan What Animal dengan Evil Boys. Yeonu mengajak mereka untuk menumpuk tangan sebelum tampil. Saat itulah Yeonu mengeluarkan kekuatannya agar mereka ingat dengan keluarga mereka. Raken sadar, dia menarik Yeonu. Yeonu memperingatkan Raken jika tidak kembali sekarang, dia akan kehilangan keluarganya untuk selamanya. Raken mengatakan dia tidak peduli dan tidak akan menyesalinya. Sebelum naik ke panggung, Yeonu menyuruh Raken untuk melihat ke arah penonton. Member Evil Boys yang lainnya melihat orang tua mereka dan Raken melihat ibunya. Muncul kenangan bersama ibunya. Mereka akhirnya tidak jadi tampil dan pergi dari tempat itu. Di atas panggung, Yeonu melihat ke arah penonton yang diam dengan mata mereka yang berubah menjadi merah. Begitu juga dengan member What Animal. Terlihat asap hitam, kemudian lampu mati. Muncul di hadapannya sang iblis dengan pedangnya. Tiba-tiba dua orang pria memegang lengannya. Kim-dal menariknya, kemudian mereka lari. Yeonu memutuskan untuk berpisah karena Kim-dal dalam bahaya jika bersamanya. Sang iblis menyerangnya, Yeonu jatuh, kemudian terdengar pengumuman pemenang anugerah aktor pendatang baru terbaik tahun ini jatuh kepada Yeonu untuk drama Dear Deity. Rembrary kembali ke dunianya. Dia bangun dengan tangan terikat. Di hadapannya ada sang warrior yang ingin membunuhnya karena dia pikir Yeonu menyamar sebagai Rembrary dan mengakibatkan kehancuran negerinya. Selanjutnya diperlihatkan hari pertama pertukaran jiwa antara Rembrary dan Yeonu. Sang warrior bertemu dengannya bertanya apakah sang iblis telah dikalahkan, namun Yeonu tidak menjawabnya. Sang warrior curiga dengan perubahan sikapnya beberapa bulan terakhir karena dia tidak pernah menyembuhkan rakyat mereka lagi. Suatu hari pendeta yang lainnya bertanya apa yang harus mereka lakukan karena pasukan iblis menuju ke arah mereka, sementara pasukan yang mereka miliki belum pulih dari serangan pasukan iblis, jadi mereka kalah jumlah. Sang warrior akan mengevakuasi orang-orang, sedangkan Yeonu mengaku akan menyembuhkan para prajurit, padahal diam-diam dia kabur. Sang warrior yang curiga mengejar dan menangkapnya. Akhirnya Yeonu memberitahu namanya yang sebenarnya. Kembali ke Rembrary, sang warrior tidak bisa membunuhnya. Akhirnya dia sadar di hadapannya adalah Rembrary. Di dunia, Kim-dal menemukan Yeonu yang terluka. Dia membawanya ke rumah sakit. Di televisi, Kim-dal melihat iklan Hongwoo Dede yang mengajak orang-orang untuk bergabung. Hongwoo Dede mengaku sebagai organisasi relawan yang penuh belas kasih dan cinta. Gamjae memberitahu Hongwoo Dede mengumpulkan jiwa manusia dan mengubah semua orang menjadi siluman. Anehnya, malaikat maut seperti dirinya tidak bisa menggunakan kekuatannya di Hongwoo Dede. Satu-satunya yang bisa menghadapi Hongwoo Dede adalah Rembrary. Yeonu sadar kemudian bertanya siapa dia pada Kim-dal. Di dunia lain, Rembrary berdoa mengakui kesalahannya karena gagal melindungi rakyatnya. Dia memohon pada Redrin untuk menyelamatkan rakyatnya dan menghukumnya. Redrin memberitahu saat ini iblis lebih kuat darinya. Karena Master Hongwoo Dede mengambil kekuatannya. Satu-satunya cara, dia harus membunuh dan mengambil kekuatan Rembrary untuk memusnahkan sang iblis. Redrin kemudian memegang kepala Rembrary.
dia menyuruh Remberi untuk mengakhiri hidupnya jika ingin rakyatnya selamat. Redrin tidak mau membunuh Remberi karena dia yang menciptakannya dan dia adalah orang tua Remberi. Remberi menghancurkan patung Dewi Redrin. Dia sangat marah karena Redrin menipunya selama ini, memancing orang-orang untuk masuk ke Hongwudede dan mengubah mereka menjadi siluman, membuat sang iblis dan membunuh orang tidak bersalah. Kekuatan Redrin melemah, dia memutuskan pergi sebelum Remberi menyerangnya. Di rumah sakit, Yonu bertanya kenapa dikirim kembali ke dunia ini, padahal dia sudah membuat Remberi dibenci di dunianya. Selain itu, dia berjanji akan menjadikannya pendeta dan memberinya kekuatan dewi. Kim-dal bertanya siapa yang bilang akan menjadikan dia pendeta. Yonu menjawab, Dewi Redrin. Kim-dal dan Gamje sadar dalam semua permasalahan ini adalah Dewi Redrin dan Remberi dalam bahaya. Kim-dal datang ke akhirat bersama Gamje untuk bertemu dengan Yomra. Kim-dal mengatakan hanya dia yang bisa membujuk Remberi untuk kembali ke dunia. Yomra membuka gerbang ke dunia Remberi. Kim-dal masuk, dia menenangkan Remberi yang sedang menangis. Sementara itu, Redrin muncul di hadapan sang iblis. Dia menekan lehernya. Karena sangat marah, sang iblis selalu gagal membunuh Remberi, kemudian pergi. Di Hongwudede, Redrin menyuruh master untuk mengumpulkan jiwa sebanyak mungkin. Di asrama, mereka bingung ketika melihat Remberi datang. Remberi mengambil sendal, kemudian dia memukul Yonu hingga kembali ke wujud aslinya, yaitu Ardor. Ardor memberitahu dia menyamar sebagai Yonu selama 5 tahun dengan wajah Remberi. Redrin menyuruhnya untuk membuat orang membenci Yonu di dunia. Sebagai gantinya, dia akan menjadi pendeta dan diberikan kekuatan dewi. Setelah itu, Remberi memberitahu member White Animal identitas aslinya, dan dia tidak merasa keberatan jika mereka memanggilnya Yonu. Selanjutnya, Yonu menyuruh Gamje untuk membawa Ardor. Setelah Gamje pergi, Yonu memberikan Kim-dal gelang. Gelang yang dia dapatkan saat upacara pembaptisan pendeta. Gelang itu adalah lambang hubungan mereka. Yonu berjanji apapun yang terjadi, dia akan kembali kepadanya. Di hari ulang tahun Yonu, dia memberikan Kim-dal hadiah karena ingin melihat ekspresi bahagia di wajah Kim-dal. 고마워. Yonu menggenggam tangannya sambil bilang bahwa dia adalah segalanya, lalu menciumnya. Saat Yonu sendirian, sang iblis menariknya. Dia memberitahu dalam semua pembunuhan para pendeta dan kepausan adalah dirinya dan Redrin. Yonu mengatakan bahwa dia sudah tahu. Kemudian memberitahu Redrin tidak pernah ingin bersamanya. Dia hanya ingin memanfaatkannya. Mereka berdua tidak berarti bagi Redrin. Sang iblis teringat ketika Redrin mengatakan bahwa satu-satunya makhluk yang bisa berada di sisinya adalah dia. Kemudian memberinya cincin dan memberinya tugas untuk membunuh para pendeta. Dalam perjalanan pulang, Yonu melihat sebuah mobil hitam mengikuti. Dia menyuruh Gamje pergi ke tempat sepi. Di sana, Yonu menyerahkan dirinya. Ponsel Yonu terjatuh, mereka menyerang Gamje kemudian pergi. Kim-dal menghubungi ponsel Yonu. Gamje memberitahu Hongwudede menculik Remberi. Sang iblis datang ke Hongwudede. Dia ingin bertemu dengan Redrin. Master menyuruhnya pergi karena Redrin jijik padanya dan sangat membencinya. Setelah Master pergi, sang iblis melepas cincinnya dan menyerang mereka. Kemudian dia mencari Redrin. Gamje datang ke Hongwudede dengan Kim-dal. Mereka masuk ke ruangan perpustakaan dan menemukan perjanjian kontrak yang ditulis dengan kuas suci. Redrin mengumpulkan kekuatan melalui jiwa manusia yang melakukan perjanjian kontrak dengannya. Jika mereka menghancurkan kontraknya, Redrin akan kehilangan kekuatannya. Kim-dal memiliki ide untuk membuat permohonan agar kuas suci hancur, jadi semua kontrak akan dibatalkan. Gamje mengatakan perjanjian akan batal
jika kuas suci hancur, tapi dia akan kehilangan semua ingatannya. Tiba-tiba terdengar percakapan Redrin dan Yonu di ruangan yang lain. Gamje menyuruh Kimdal untuk mencari kuas suci, kemudian dia pergi. Kimdal menemukan lemari yang digembok dan berhasil membukanya. Dia menemukan kuas suci. Sementara Redrin mengambil kekuatan Remderi sambil bilang bahwa dia membuat ibu Yonu hamil dengan sebagian jiwanya. Remderi lahir dengan jiwa yang jernih, tapi perlahan Remderi melewati batas, jadi dia tidak bisa membiarkannya, sama seperti para pendeta dan kepausan yang lupa diri setelah diberi kekuatan. Jadi dia membunuh mereka semua. Gamje menghentikan Redrin untuk mendapatkan kekuatan Remderi, tapi dengan mudah dia dikalahkan Redrin karena kekuatannya tidak bisa digunakan saat dia berada di Hongwu Dede. Kembali ke Kimdal, dia menulis akan menyerahkan jiwanya dan meminta agar kuas suci dihancurkan. Kuas suci hancur di hadapan Kimdal. Semua isi kontrak menghilang kecuali kontrak yang dibuat oleh Kimdal. Kekuatan Redrin melemah sementara kekuatan Remderi kembali kepadanya. Sang iblis datang, Redrin memilih kabur. Dia marah pada Master karena sang iblis belum dibunuh. Kemudian dia membunuh Master. Remderi sadar, Gamje memberitahu tiba-tiba Redrin kehilangan kekuatannya. Remderi bertanya apakah dia datang sendiri. Gamje mengatakan dia bersama seseorang tapi tidak ingat siapa. Mereka kemudian datang ke perpustakaan. Semua kontrak perjanjian hilang. Gamje memberitahu seseorang menghancurkan kuas suci. Itu sebabnya Redrin kehilangan kekuatannya. Sebelum pergi, Gamje mengambil kontrak perjanjian Kimdal. Redrin sembunyi di sebuah gereja dan sang iblis berhasil menemukannya. Sang iblis ingin membunuh Redrin, namun Redrin membujuknya hingga luluh dan mau menyerahkan cincin yang pernah dia berikan. Redrin membunuh sang iblis. Dia masuk ke dalam cincin yang dipakai Redrin. Remderi masuk ke gereja, sementara Gamje menunggu di luar. 마왕은 어디 있습니까? Redrin memberikan cincin berisi sang iblis yang terkunci di dalamnya. Kemudian mengatakan tidak akan ada lagi perang atau kejahatan di dunia ini. Dia menyuruh Remderi untuk mengambil cincinnya. Saat Remderi lengah, Redrin melukainya. Kekuatan Remderi keluar, namun Redrin tidak bisa mengambilnya karena kekuatannya berasal dari orang-orang yang percaya padanya. Dan saat ini sudah tidak ada yang percaya pada Redrin. Selanjutnya, Yomra menyelamatkan Remderi dan Gamje membangunkannya. Yomra memberitahu dia mengurung Redrin di api penyucian. Ternyata Redrin bukan dewi. Dia adalah roh rumput laut yang tinggal di laut. Dahulu dia pernah membantu manusia dan orang itu percaya Redrin adalah dewi, kemudian memujanya. Dengan cara itu, Redrin mendapatkan kekuasaan dan menjadi dewi. Lalu dia mulai terobsesi menjadi dewi yang sempurna dengan mengambil jiwa manusia. Yomra kemudian mengatakan kuas suci sudah dihancurkan dan semua siluman sudah musnah. Yomra minta Remderi untuk terus menjadi Yonu sambil mengusir sihir hitam yang masih tersisa di dunia, dan Remderi setuju melakukannya. Di dunia, What Animal semakin populer dan popularitas mereka yang meroket tidak terhentikan. Pada suatu acara, Yonu bertemu dengan Kimdal, tapi mereka tidak saling mengenal akibat kontrak yang dibuat Kimdal. Tiba-tiba Kimdal merasakan dadanya sakit. Dia keluar dari ruangan itu. Yonu yang melihat mengikutinya. Yonu memberitahu dia tidak bisa mengabaikan orang yang sakit, kemudian menyembuhkannya. Dia melihat gelang yang dipakai Kimdal. Yonu memohon agar Kimdal mengingatnya. Muncul ingatan ketika Kimdal bersama Remderi. 그때 내가 또 찾아가봐. 널 좋아하나 봐. Drama ini berakhir dengan senyuman bahagia karena ingatan Kimdal telah kembali. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.